still resound through the legacy of a timeless hymn. Salam sehat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini, Kamis tanggal 5 September 2024, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan oleh karenanya, marilah kita juga selalu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Khususnya saat ini, mari kita mempersiapkan diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 42 ayat 7, dikatakan demikian. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Demikian firman Tuhan. Perasaan tertekan bisa dialami oleh siapa saja. Tekanan itu bisa membuat seseorang galau, gelisah, lesu, bahkan mengakibatkan pecah pembuluh darah di otak hingga berujung kepada kematian. Penyebab tertekan itu macam-macam, baik dari hal yang kecil sampai hal yang besar, tergantung respon seseorang atas sesuatu yang dihadapi. Oleh sebab itu, setiap orang perlu pengendalian diri dalam bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Perhatikanlah Daud. Dia seorang raja, dekat dengan Tuhan. Namun dia menghadapi banyak liku-liku kehidupan. Ada ancaman dari musuh, ada pembenci, dikejar-kejar oleh Saul. Tentunya itu semua membuat Daud kalut dan selalu was-was dalam bertindak. Di dalam Mazmur ini ada 3 kali dituliskan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Ia menggambarkan air mata menjadi makanannya siang dan malam. Banyak musuh menyerangnya dan ia merasa terhimpit. Orang-orang mencelanya sambil berkata, di mana Allahmu? Artinya dia sedang menghadapi perkabungan yang amat dalam. Nah, dari pengalaman Daud ini kita bisa belajar mengatasi tekanan. Pemazmur menyebut bahwa di saat tekanan datang, ia justru teringat kepada Tuhan. Artinya fokus pemazmur bukan pada masalah, tetapi sebaliknya kepada Tuhanlah ia menengadah. Mengapa Tuhan menjadi fokus? Sebab baginya Tuhan lebih besar dan berkuasa atas segala yang terjadi. Maka di dalam Tuhan segala tekanan atau masalah pasti bisa dihadapi. Pemazmur berbicara kepada jiwanya sendiri. Jiwa ternyata membutuhkan perkataan dari mulut kita yang bersifat positif dan membangun. Dengan berkata berharaplah kepada Allah, maka jiwa kita pun akan damai sejahtera, tenang dan tidak panik. Untuk itu kita perlu melatih diri serta mempercayakan hidup, artinya menyerahkan diri kepada Tuhan agar kita mampu bersikap tenang saat menghadapi permasalahan. Sebagaimana Daud katakan kepada jiwanya, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Itu dikatakan dalam Mazmur 116 ayat 7. Adalah manusiawi jika seseorang takut dan khawatir atau tertekan saat menghadapi masalah. Tetapi ingatlah akan pertolongan Tuhan, agar fokus kita bukan pada badai yang menyerang, melainkan kepada Sang Jurumudi kehidupan, yaitu Allah. Dia satu-satunya tempat yang tepat untuk berkeluh kesah dan memohon perlindungan. Amin. Terpujilah Tuhan sumber kekuatan kami. Baik dalam kondisi tersesat, Engkau selalu hadir. Baik dalam kondisi tenang juga,
Engkau memberikan kedamaian bagi kami. Oleh karena itu, hanya karena penyertaan-Mu lah kami beroleh kedamaian sekalipun badai menerjang, tapi kami akan dimampukan, dikuatkan oleh karena penyertaan-Mu. Maka hari ini dalam berbagai aktivitas yang harus kami kerjakan, hadirlah Engkau ya Tuhan menyertai kami, dan Engkaulah perlindungan kami sehingga kami beroleh keselamatan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, dan tolong kami dalam setiap hal yang kami alami, sehingga kami pada akhirnya bersyukur dan bersorak atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Hora Samang dan Inang anggota Jemaat HKBP Keramat Jati beserta seluruh pengumuman kategorial, Inang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Perhalado yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri, Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Keramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudari-saudari yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290145081713 atas nama Doharman Simangunsong, QQ Panitia HKBP Keramat Jati. Kami ulangi sekali lagi, ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290145081713 atas nama Doharman Simangunsong, Kiki Panitia HKBP Keramat Jati. Adapun dana yang terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin Huria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja kita. Besar harapan kami sebagai Panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Keramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan yang Amang, Inang, dan saudara-saudari berikan, kami ucapkan terima kasih dan semoga kita selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Horas.